Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bernika Rohma Pramesti dari Program Studi Manajemen Bisnis Syariah kelas 1E. Di sini saya akan menyampaikan atau memaparkan materi. Yang pertama tentang pengertian ekonomi Islam, yang kedua tentang jenis-jenis dan perbedaan pemahaman ekonomi, yang ketiga tentang permintaan dan penawaran dalam Islam, yang keempat kebijakan fiskal dalam Islam. Baik, langsung saja. Yang pertama tentang pengertian ekonomi Islam. Ekonomi Islam adalah sebuah sistem ilmu pengetahuan yang menyoroti masalah perekonomian. Sama seperti konsep ekonomi konvensional lainnya. Hanya dalam sistem ekonomi ini, nilai-nilai Islam yang menjadi landasan dan dasar dalam setiap aktivitas. Beberapa ahli mendefinisikan ekonomi Islam sebagai suatu ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan dengan alat pemenuhan kebutuhan yang terbatas dalam kerangka syariah. Menurut para ahli yang pertama, Muhammad Abdul Manam, ilmu ekonomi Islam adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. Menurut Syekh Nawab Haidar Nahfi, ilmu ekonomi Islam adalah kajian tentang perilaku ekonomi orang Islam representatif dalam masyarakat muslim modern. Dan dapat disimpulkan bahwa ekonomi Islam adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang berupaya untuk memandang, menganalisis, dan menyelesaikan permasalahan-permasalahan ekonomi dengan cara yang islami. Materi yang kedua tentang jenis dan perbedaan pemahaman ekonomi. Ekonomi dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama ekonomi mikro dan yang kedua ekonomi makro. Ekonomi mikro adalah cabang ilmu ekonomi yang mempelajari tentang variabel-variabel dalam lingkup ekonomi yang lebih kecil, seperti perusahaan, perilaku konsumen, permintaan, dan penawaran, produksi, harga, dan lain-lain. Sedangkan ekonomi makro adalah cabang ilmu ekonomi yang mempelajari secara lebih menyeluruh, seperti halnya dengan jumlah uang yang beredar, pendapatan nasional, inflasi, dan pertumbuhan ekonomi. Perbedaan ekonomi mikro dan makro. Walaupun keduanya sama-sama memiliki tujuan untuk membuat perekonomian yang lebih baik, namun kamu perlu tahu perbedaan dari kedua sisi ini, yaitu yang pertama ruang lingkup ekonomi mikro. Seperti yang sudah dibahas sedikit di atas, bahwa ekonomi mikro ini berfokus kepada hal-hal yang lebih spesifik dan lebih rinci dibandingkan ekonomi makro. Namun, tidak hanya finansial yang dibahas dalam ruang lingkup ekonomi mikro, karena selain hal tersebut juga harus dibahas dalam cabang ilmu ekonomi ini. Yang pertama, teori harga. Teori ini adalah awal dari proses permintaan dan penerimaan suatu barang maupun jasa, yang nantinya juga akan berpengaruh dengan harga produk yang dijual. Karena sebelumnya menentukan harga, pastikan terlebih dahulu untuk melakukan riset terkait apakah harga yang sudah dipilih terlalu tinggi atau sebaliknya malah terlalu rendah. Perbedaan yang kedua, teori produksi. Teori ini adalah salah satu perbedaan dari ekonomi mikro dan ekonomi makro, karena ekonomi makro tidak memiliki teori produksi. Teori produksi ini perlu diterapkan sebelum menentukan harga. Hal ini agar sesuai antara pendapatan, pengeluaran, dan persentase laba yang harus didapat. Selain itu, perhitungan
antara kualitas dan kuantitas juga menjadi sebuah hal yang perlu diperhatikan agar tidak membuat kerugian. Perbedaan yang ketiga tentang teori distribusi. Perbedaan lainnya adalah teori distribusi. Teori ini secara umum membahas tentang pengeluaran yang dikeluarkan oleh badan usaha untuk kebutuhan seperti pembayaran upah maupun gaji karyawan yang telah selesai mengerjakan tugasnya. Lalu, pembagian hasil dengan partner bisnis hingga kebutuhan lainnya yang memiliki tujuan untuk memajukan bisnisnya. Yang kedua, ruang lingkup ekonomi makro. Ekonomi makro ini membahas hal yang terkait dengan ketersediaan lapangan pekerjaan, tingkat pengangguran, dan hal yang terkait dengan inflasi dan deflasi. Ekonomi makro memiliki beberapa kebijakan dari yang diantaranya seperti yang pertama, kebijakan fiskal. Kebijakan ini mengatur tentang pendapatan dan pengeluaran dari suatu negara. Pendapatan negara dapat dihasilkan dari pemungutan pajak yang dilakukan oleh setiap warga negara. Selain itu, pendapatan negara juga dapat dihasilkan dari luar dari non-pajak seperti denda, lelang, gratifikasi, dan pemberian dari negara lainnya. Sedangkan untuk pengeluaran biasanya mengenai kegiatan impor barang dari luar negeri untuk memenuhi kebutuhan pokok dalam negeri. Kebutuhan negeri yang dibutuhkan biasanya kebutuhan yang memang sulit untuk diproduksi oleh negara, sehingga akhirnya negara tersebut melakukan impor barang. Perbedaan yang kedua, kebijakan moneter. Kebijakan ini adalah kebijakan yang menjadi pembeda dari ekonomi mikro dan makro. Kebijakan moneter ini adalah kebijakan yang memiliki fungsi untuk mengukur sebanyak apa dana yang dikeluarkan oleh Bank Sentral yang ada di Indonesia terhadap masyarakat Indonesia. Jika terjadi perputaran uang yang semakin banyak, tentunya akan mempengaruhi perputaran uang yang semakin banyak dan berpengaruh pada tingkat inflasi, sehingga menyebabkan harga suatu produk menjadi lebih tinggi. Sebaliknya, apabila perputaran uang semakin kecil, maka harga dari suatu produk yang ditawarkan relatif lebih murah atau sering disebut dengan deflasi. Kebijakan inilah yang memiliki peranan cukup penting dalam kehidupan masyarakat untuk pertumbuhan ekonomi suatu bangsa. Karenanya, dengan mempelajari ilmu ekonomi tentu akan sangat membantu dalam kehidupan sehari-hari. Perbedaan yang ketiga tentang kebijakan segi penawaran. Kebijakan segi penawaran ini memiliki fungsi yang menyeimbangkan neraca keuangan dalam sebuah perusahaan maupun negara, karena wajar jika banyak perusahaan membutuhkan orang yang ahli dalam bidang ekonomi. Dengan ilmu tersebut diharapkan segala pengelolaan keuangan terutama yang berkaitan dengan produksi dapat ditekankan seoptimal mungkin dan tetap dapat menyeimbangkan kualitas produk, sehingga produk yang dihasilkan dapat lebih berkualitas. Perbedaan yang keempat tentang harga komoditas barang. Komoditas tersendiri memiliki sebuah arti, yaitu suatu produk atau jasa yang diperjualbelikan secara nyata sehingga dapat digunakan untuk kegiatan transaksi dalam waktu yang panjang. Dalam ekonomi makro, sesuatu yang dapat diperjualbelikan adalah yang memiliki indeks yang lebih besar karena mencakup negara, berbanding terbalik dengan ekonomi mikro yang hanya dapat meliputi kebutuhan sehari-hari seperti sandang dan pangan. Tujuan ekonomi mikro dan makro. Perbedaan ekonomi mikro dan makro lainnya adalah dari tujuan analisisnya.
Tujuan dari ekonomi mikro adalah sebagai cara untuk mengalokasikan sumber daya untuk mendapatkan keuntungan seperti yang diharapkan. Lain halnya, ekonomi makro yang lebih mengutamakan pengaruh dari kegiatan ekonomi sendiri dalam skala nasional maupun internasional. Keduanya memiliki fungsi serta manfaat yang berbeda. Jika ekonomi mikro memiliki manfaat untuk menentukan sebuah produk, lain halnya dengan ekonomi makro yang lebih mengutamakan keseimbangan dalam penyelesaian masalah ekonomi. Lanjut, materi yang ketiga tentang permintaan dan penawaran dalam Islam. Pengertian permintaan. Permintaan adalah sejumlah uang dan jasa yang diinginkan untuk dibeli untuk memenuhi kebutuhan pada berbagai tempat, harga, dan waktu tertentu di pasar. Sedangkan pengertian penawaran adalah sejumlah barang dan jasa yang tersedia di pasar untuk dijual pada berbagai tingkat harga dan waktu. Jenis-jenis permintaan. Jenis-jenis permintaan dibagi menjadi dua. Yang pertama, permintaan absolut. Permintaan terhadap barang dan jasa yang terumum dengan disertai atau tidak disertai dengan kemampuan untuk membeli. Sedangkan permintaan yang kedua yaitu permintaan efektif. Permintaan terhadap barang dan jasa yang disertai dengan kemampuan untuk membeli. Hukum permintaan dan penawaran dalam Islam. Yang pertama, hukum permintaan. Hukum permintaan ketika harga suatu barang atau jasa mengalami penurunan, maka jumlah permintaan barang atau jasa akan naik. Dan sebaliknya, jika harga barang atau jasa meningkat, maka jumlah barang atau jasa yang diminta akan berkurang. Hukum penawaran. Hukumnya, peningkatan harga barang atau jasa akan menyebabkan penawaran terhadap barang atau jasa tersebut meningkat dan sebaliknya, dengan asumsi penawaran lain dianggap tetap. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran dalam ekonomi Islam. Yang pertama, permintaan. Di dalam permintaan ada beberapa faktor. Yang pertama, harga barang itu sendiri. Yang kedua, pendapatan masyarakat. Yang ketiga, intensitas kebutuhan. Yang keempat, jumlah penduduk. Yang kelima, selera. Dan yang keenam, barang pengganti. Sedangkan faktor penawaran diantaranya ada biaya produksi, teknologi, dan harapan akan harga masa depan. Kurva permintaan. Kurva permintaan adalah kurva yang menggambarkan fungsi antara harga dan jumlah barang yang diminta. Sedangkan kurva penawaran adalah kurva yang menggambarkan fungsi antara harga dan dengan jumlah jasa atau barang yang ditawarkan. Materi yang terakhir tentang kebijakan fiskal dalam Islam. Kebijakan fiskal dalam Islam bertujuan mengembangkan masyarakat yang didasarkan atas distribusi kekayaan berimbang dengan menempatkan nilai-nilai material dan spiritual pada tingkat yang sama. Diharap melaksanakan fungsi alokasi, distribusi, dan fasilitas dalam negara yang mempunyai ciri khas yang tertentu dari nilai orientasi, dimensi etik, dan sosial dalam pendapatan dan pengeluaran. Ciri-ciri menurut Rosalinda tahun 2018 buku nomor 211. Yang pertama, pengeluaran negara dilakukan berdasarkan pendapatan sehingga jarang terjadi defisit anggaran. Yang kedua, sistem pajak proporsional
pajak dibebankan berdasarkan tingkat produktivitas. Yang ketiga, perhitungan zakat berdasarkan hasil keuntungan bukan pada jumlah barang. Kebijakan anggaran penerimaan pemerintah, diantaranya ada 10. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, siswa, singkatan dari zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Zakat merupakan kewajiban mengeluarkan sebagian harta muslim untuk memenuhi syarat syariat Islam. Sedangkan infak dan wakaf merupakan pemberian sukarela yang sangat dianjurkan dalam Islam. Kharaj, yang kedua kharaj, yang artinya pajak pertanian, yaitu pajak atas tanah yang dimilikinya. Kharaj ditentukan berdasarkan tingkat produktivitas dari tanah, bukan berdasarkan zoning. Hal tersebut dengan mempertimbangkan karakteristik tanah atau tingkat kesuburan tanah, jenis tanaman, dan jenis irigasi. Yang menentukan jumlah pembayaran kharaj adalah pemerintah. Yang ketiga, jizyah atau pajak perorangan, yaitu pajak yang dibayarkan non-muslim sebagai kompensasi atau atas fasilitas sosial ekonomi atau layanan kesejahteraan serta jaminan keamanan yang mereka miliki. Pada zaman modern, jizyah seperti pajak jiwa yang dikenakan pemerintah terhadap warga asing yang masuk atau menetap dalam wilayah kekuasaan suatu pemerintah dikenal dengan istilah visa. Yang keempat, khums, pajak harta rampasan perang, yaitu dana yang diperoleh dari 1/4 bagian harta rampasan perang atau ghanimah. Iman Abu Ubaid, sebagai dimana dikutip Adi Warman Al-Karim, menyatakan bahwa yang dimaksud khums bukan hanya hasil perang, tetapi juga barang temuan dan barang tambang. Yang kelima, usyur, pajak perdagangan, yaitu pajak yang dikenakan atas barang dagangan yang masuk ke negara lain atau datang dari negara Islam sendiri. Pajak ini berbentuk biaya impor yang dikenakan pada semua pedagang. Yang keenam, pinjaman. Pinjaman dalam Islam haruslah bebas bunga, sehingga pengeluaran pemerintah dibiayai dari pengumpulan pajak atau bagi hasil. Yang ketujuh, warisan kalalah atau orang yang tidak punya ahli waris. Yang kedelapan, kafarat atau juga disebut dengan denda. Yang kesembilan, hibah. Yang kesepuluh, pendapatan lain. Selanjutnya, kebijakan anggaran belanja pemerintah. Dalam anggaran belanja, Islam menitik beratkan pada masalah pelayanan terhadap urusan umat. Kebijakan belanja umum pemerintah dibagi menjadi 3, yaitu belanja kebutuhan operasional pemerintah yang rutin. Yang kedua, belanja umum yang dilakukan pemerintah bila dana tersedia. Dan yang ketiga, belanja umum yang berkaitan dengan proyek yang disepakati masyarakat berikut sistem pendanaannya. Pembelanjaan negara haruslah didasarkan pada Nasution 2006 223-224. Yang pertama, kebijakan belanja rutin harus sesuai dengan maslahat umum. Yang kedua, kaidah efisiensi dalam belanja rutin. Yang ketiga, prinsip keadilan. Dan yang keempat, prinsip komitmen dengan aturan syariat. Prinsip yang kelima, prinsip komitmen dengan skala prioritas syariah, dimulai dari wajib, sunnah, mubah, atau darurah, hijaiyah, dan kamaliyah.
Pijakan fiskal yaitu langkah-langkah pemerintah membuat perubahan dalam sistem pajak atau dalam pembelanjaannya yang bertujuan mengatasi masalah-masalah ekonomi yang dihadapi. Demikian materi yang saya sampaikan. Bila ada salah atau kurangnya, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.